Selamat sore Bapak Ibu. Saat ini sudah ada 19 layar ya, saya kira akan bergabung lagi. Selamat sore Bu Agus. 20, Pak. Selamat sore Pak Usman. Ya. Jadi untuk ini pertemuan kedua bulan Maria dengan tema Bunda Maria, Ibu yang menerima. Saya kira Bu Sari sudah siap-siap. Monggo Bu Sari, saya langsung aja ke Bu Sari untuk memfasilitasi pertemuan kita sore ini. Pak Osman, selamat malam Bapak Ibu dan OMK yang terkasih dalam Kristus. Kita mulai pertemuan kedua, namun sebelumnya saya akan memberi informasi dulu untuk pelaksanaan. Untuk lagu-lagu, kita OMK yang berpartisipasi pada hari ini. Lalu terima kasih Bang Nipo sudah memimpin untuk Ratu Surga. Darasan doa Rosario nanti sudah tertulis di dalam PPT. Sebelum Rosario, nanti saya akan menjelaskan tentang perjalanan ziarah kita ke Gua Maria yang sudah saya tampilkan. Setelah saya menjelaskan, baru nanti kita masuk ke peristiwa Rosario. Seperti itu. Ya. Baik, kita mulai dengan pertemuan kedua. Monggo Mas Tommy, lagu pembukaan. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebulat hati kau terima tugasmu menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah engkau di seluruh dunia, engkau tetap setia selama hidupmu. Pertemuan kedua, Bunda Maria, Ibu yang menerima. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selamanya. Pada pertemuan kedua ini, melalui pengalaman Santo Yusuf, kita akan meneladani keutamaan Bunda Maria sebagai seorang ibu yang menerima. Dalam sensus kependudukan yang dilakukan Kaisar Agustus, Maria dan Yosef berangkat dari kota Nazaret di Galilea menuju kota Bethlehem yang jaraknya 120 km. Mereka melakukan perjalanan yang tidak mudah karena Maria sedang hamil tua. Maria dan Yosef menerima kepercayaan Allah untuk menjadi satu keluarga yang bertanggung jawab yang merealisasikan janji Allah kepada manusia. Perjalanan ke kota Bethlehem mereka jalani dalam ketaatan, baik kepada Allah yang menyatukan mereka, maupun kepada pemerintah yang berkuasa.
Keduanya dengan tulus menerima tanggung jawab iman, dengan keyakinan pada pertolongan Allah. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang bagaimana mereka mempersiapkan kelahiran. Sebelum memulai selanjutnya, kita masuk dalam pernyataan tobat. Marilah kita bersujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Bapa yang Maha Rahim, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, memohon pengampunan dan belas kasih-Nya, agar kita pantas menghadap hadirat-Nya dalam ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur dapat berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam devosi kepada Bunda Maria. Pada kesempatan ini, bersama Santo Yusuf, kami ingin meneladani keutamaan Bunda Maria yang selalu menerima segala hal yang terjadi kepadanya, seperti Santa Perawan Maria dan dan Santo Yusuf. kami Kami pun menghadapi berbagai tantangan kehidupan dari di masa pandemi COVID-19 ini. dampingi Dan bimbinglah selalu langkah kami, seperti Engkau pernah menyertai dan melindungi keluarga kudus dari Nazaret. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh Erika. Pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 1-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendalaman Injil dari pengalaman Santo Yusuf. Yusuf bukanlah orang yang mundur dengan pasif. Ia adalah pelaku yang berani dan kuat. Penerimaan adalah jalan yang melaluinya karunia kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kita, diwujudkan dalam hidup kita. Hanya Allah yang bisa menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menerima kehidupan seperti apa adanya, memberi ruang pada bagian kehidupan yang kontradiktif, tidak terduga, dan mengecewakan. Hendaknya kita tidak pernah berpikir bahwa percaya berarti menemukan solusi-solusi penghiburan yang mudah. Iman yang diajarkan Kristus kepada kita adalah iman yang kita lihat pada diri Santo Yusuf, yang tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi dengan mata terbuka apa yang sedang terjadi padanya, dengan bertanggung jawab atas hal itu secara pribadi. Penerimaan Yusuf mengundang kita
untuk menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, tanpa terkecuali, dengan memberi perhatian pada yang lemah, karena Allah memilih apa yang lemah. Santa Perawan Maria menerima segala yang Tuhan berikan kepadanya tanpa mengeluh, termasuk ketika harus menempuh perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem dalam kondisi hamil dan melahirkan putranya di tempat yang tak layak untuk orang melahirkan. Melihat istrinya menerima kenyataan hidup dengan penuh kerelaan sebagai pemberian Tuhan, Santo Yusuf pun belajar menerima apa yang terjadi padanya dengan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan anak dan OMK yang terkasih, dalam pendalaman Injil dari pengalaman Santo Yusuf, kita masuk ke refleksi dan sharing dan membangun niat. Ketika mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidupku, apakah aku mau menerimanya sebagai pemberian Tuhan dan tetap bertanggung jawab atas hal itu? Dalam hal ini, saya meminta kepada Fiona untuk sharing pengalaman yang membuat Vio bisa menerima bahwa itu sebagai anugerah yang harus bertanggung jawab. Silakan, Vio. Ya, terima kasih Bu Sari. Jadi yang saya sharingkan kali ini tentang waktu kemarin saya operasi usus buntu. Waktu masih diperiksa awal-awal itu, sebenarnya saya berharap banget jangan sampai dioperasi. Pokoknya, aduh jangan dioperasi deh, saya takut banget gitu pokoknya. Yeah. Terus pas dokter udah memutuskan harus dioperasi, pokoknya saya panik, pokoknya kayak berdoa terus, berdoa, minta kekuatan sama Bunda Maria juga. Waktu udah masuk kamar rumah sakit juga terus berdoa sama ibu, ditemenin ibu. Waktu berdoa semoga udah berpasrah aja, semoga operasinya juga lancar dan penyakitnya kan juga udah diambil, sekarang juga udah sehat-sehat aja, jadi pasrah, minta pertolongan sama Bunda Maria. Itu aja sih, Bu. Oh, ya baik. Yang Vio alami ini di masa pandemi ini memang agak berbeda ya. Kalau sakit yang seperti biasa kita bisa masuk rumah sakit dengan segala sesuatu yang protokol kesehatan tidak dilaksanakan, tetapi pada saat ini Vio awalnya kalau bisa jangan dioperasi begitu ya. Ada belum menerima ya Vio ya, tetapi setelah kepasrahan itu Vio menerima bahwa ini yang terbaik buat saya. Seperti itu ya Vio ya, dengan kepasrahan dan menerimanya, menyerahkan semuanya, ternyata Tuhan memberikan yang terbaik, operasi berjalan lancar dan sekarang Vio ada bersama kita sehat, bisa ikut bersama dan memberi kesaksian kepada kita. Ini semangat yang ditanamkan dan bisa menerima semuanya itu dengan kepasrahan seperti Bunda Maria bisa menerima semuanya dengan pasrah dan menerima apa adanya. Memang Bapak Ibu saya libatkan OMK supaya OMK juga menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dengan contoh orang tua dan apa yang dialaminya bisa berani di-sharekan dan itu bisa menambahkan pengalaman iman karena belum tentu anak muda itu tidak punya pengalaman yang menambahkan pengalaman untuk kami orang tua. Terima kasih Fiona atas sharingnya menguatkan kita semua. Saya rasa Bapak dan Ibu dan kita semua pasti pernah mengalami segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi rencana Tuhan dan kita bisa menerimanya itu dengan kepercayaan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita sama seperti Bunda Maria. Kita lanjutkan saja ibadat pada hari ini dengan kita lanjutkan dengan doa rosari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah Kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, Bunda rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Kita masuk peristiwa mulia yang pertama, tetapi kita akan ziarah dulu atau kita akan datang ke Gua Maria Fatima di Kompleks Biara Suster Gembala Baik. Gua Maria Fatima di Gembala Baik seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama, bahwa Pak Hasto sudah membawa kita Fatima di Portugal, yaitu 13 Mei 1917. Maka di Indonesia itu ada, yaitu di Gembala Baik, Susteran Gembala Baik. Ya, mungkin Gias bisa menambahkan untuk informasi Gua Maria Fatima. Ya, baik. Aku hanya ingin menambahkan sedikit. Kebetulan aku sekolah di Santa Maria Fatima waktu SMP, dan selama sekolah di sana kami semua siswa-siswanya pada tanggal 13 Mei itu selalu diajak untuk ziarah tentang Bunda Maria ini sendiri, tapi melalui nonton filmnya. Jadi kami benar-benar diajak untuk seharian itu full, bahkan kadang dikurangi mata pelajarannya untuk benar-benar menghayati peran Bunda Maria dalam hidup kita. Selain itu juga nanti setelah nonton filmnya itu kami diajak langsung ke gerejanya untuk sama-sama berdoa bersama Romo. Begitu. Jadi selama saya sekolah di sana 3 tahun, di tanggal 13 Mei tepat peringatannya itu kita sama-sama untuk nonton dan berdoa bersama. Jadi peran Bunda Maria di sekolah kami itu sangat penting, dan siswanya juga diajarkan untuk selalu ingat bahwa ziarah Maria itu penting, peran Bunda Maria dalam hidup kita itu. Ya, Bapak Ibu, saya tambahkan bahwa memang seperti yang sudah pertemuan pertama, bahwa penampakan Bunda Maria kepada Lucia Santos, Jacinta, dan Francisco Marto ada di Maria Fatima Portugal, tetapi di Indonesia masuk dalam situs ziarah, yaitu dilakukan dari setiap tanggal 13 dari bulan Mei sampai Oktober. Mari kita lanjutkan untuk peristiwa mulia pertama. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa berdosa ini, ini, sekarang dan sekarang dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sekarang dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik hati, ampunilah Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah selamatkanlah kami dari api api neraka, hantarkanlah hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama terutama mereka yang sangat jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kelainan. Kita lanjut ke ziarah virtual kita ke Gua Maria Ratu Damai, Pantiwerda, Paroki Santo Barnabas Rasul di Pamulang. Gua Maria Ratu Damai Pantiwerda ini terletak di Serpong, pinggiran kota Jakarta, dengan letaknya agak tersembunyi, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Suasana yang mendukung untuk berdoa karena terdengar gemericik air, tatanan tamanan yang asri, sehingga kita bisa melakukan jalan salib juga di sana. Gua ini diberkati tanggal 16 September 2006 oleh Pastor Julianus Purianto SCY, termasuk dalam Paroki Santo Barnabas Rasul. Patung Bunda Marianya dipahat dari batu alam oleh seniman dari Muntilan. Gua Maria Ratu Damai Pantiwerda ini berada dalam kawasan yang dikelola oleh Yayasan Bina Bakti Pantiwerda yang dipimpin oleh Suster Ordo BKK, yaitu Biarawati Karya Kesehatan. Jadi mulai dari depan masuk pintu gerbang sampai ke Gua Maria, itu ada Pantiwerda, ada Opa dan Oma yang selalu membutuhkan sapaan hangat sehingga setiap umat bisa menyapa, memberikan kedamaian untuk mereka, membawa kebahagiaan untuk mereka sebelum kita memulai meditasi dan berdoa kepada Bunda Maria yang melalui undak-undakan atau yang memang dibuat seperti untuk ziarah. Itu Gua Maria Ratu Damai Pantiwerda. Kita lanjut ke peristiwa kedua.
Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapa, Engkaulah tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai selalu hingga akhir zaman. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik hati, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Kita masuk ke Buah Maria berikutnya, yaitu Pendopo Maria Paroki Santo Maria Vianney Cilangkap. Di Paroki Cilangkap tidak disebut Buah Maria, tetapi disebut Pendopo. Terletak di Jalan Bambu Wulung, Kecamatan Cipayung. Pendopo Maria ini menjadi simbol kehadiran Bunda Maria sebagai pusat keluarga. Bunda Maria bukan hanya Maria sebagai Bunda Yesus, tetapi ibu setiap keluarga Katolik. Di dalam pendopo terdapat patung Maria yang memakai baju kebaya, yang terlihat bersahaja sambil menggendong bayi Yesus.
dan di samping pendopo itu terdapat 7 pancuran sumber air yang melambangkan 7 sakramen dalam gereja Katolik. Suasana yang hening, angin yang berhembus ke pendopo sangat mendukung kita untuk berdoa dan meditasi kepada Bunda Maria, sehingga kita boleh menyerahkan semua kehidupan kita kepada Bunda Maria. Kita lanjutkan ke peristiwa ketiga. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat rahimah. Kita lanjutkan ke Gua Maria berikutnya. Peristiwa keempat, kita ke Gua Maria, Paroki Santo Servasius, Kampung Sawah. Gua Maria Santo Servasius, Kampung Sawah ini disebut, biasanya mereka menyebut Saung Maria Fatima. Gua Maria ini adalah oase rohani bernuansa Betawi, terletak di Kampung Sawah, termasuk dalam gereja Paroki Santo Servasius. Perhatian terhadap Saung Maria dimulai dari 2004 oleh sekelompok orang yang selalu mendevosikan doa kepada Ibu Maria. Semakin lama, semakin banyak yang terlibat, umat yang terlibat dan ingin berdoa di Saung Maria, sehingga mereka mempunyai komunitas yang membersihkan, memfasilitasi, dan mengurus Saung Maria. Bahkan akhirnya Romo Paroki juga ikut terlibat dan memberikan fasilitas yang mendukung sehingga umat semakin nyaman berdoa di Saung Maria Santo Servasius ini di Kampung Sawah. Karena mereka memang mengusung kerukunan umat beragama, karena di sana memang sangat kental kerukunan umat beragamanya, sehingga devosi kepada Maria juga sangat diutamakan. Kita lanjut ke peristiwa keempat. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jika kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang telah meninggal, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita lanjutkan peristiwa kelima. Terakhir ziarah Rosario pada peristiwa kelima, kita akan datang ke Gua Maria, Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Katedral Jakarta. Saya rasa semua sudah pernah hadir dan berdoa di sana. Di sisi gereja sudah tidak asing lagi. Suasana yang mendukung untuk berdoa secara khusus kepada Bunda Maria dapat kita rasakan saat ke Gua Maria yang berada di Paroki Katedral ini. Dan di antara bangunan gereja katedral, jika kita menghadap ke Gua Maria, di sebelah kanan itu ada batu yang diambil dari Lourdes, menjadi satu kesatuan. Dapat kita rasakan bahwa kita berdoa dan menyerahkan kepada Bunda Maria. Satu perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan keselamatan dan hidup, imanmu telah menyelamatkan kamu." Dan itu sudah dilakukan Maria, dan kita boleh menyerahkan semua kehidupan kita kepada Bunda Maria. Peristiwa kelima. Peristiwa mulia kelima. Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik hati, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih, kita sudah mendaraskan rosario, maka saat ini dengan penuh keheningan kita hadir ke Gua Maria. Kita rasakan bahwa kita hadir ke sana walaupun kita tidak bisa secara langsung, tapi kita percaya bahwa Bunda Maria dan Tuhan hadir akan mendengarkan doa-doa permohonan spontan dari umat Vincentius. Allah Bapa yang bertata dalam surga, Bunda Maria, Santo Yosef, Roh Kudus yang bertata dalam surga, selamat malam. Terima kasih atas segala berkat, rahmat, dan rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua, warga di lingkungan Vincentius. Kami mohon berkat dan perlindungan, terutama rahmat kesehatan kepada kami semua, agar kami mampu mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Dan kami juga boleh menyerahkan semua yang kami alami, baik suka maupun duka, seperti Bunda Maria menerima apa adanya. Kami mohon roh kekuatan itu dalam diri kami, ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdoa spontan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami bersyukur Kau perkenankan kami bersatu hati di dalam doa, kami mendekatkan diri kepadamu dengan perantaraan Bunda Maria. Ya Bapa, kiranya kami semakin mengimani-Mu, semakin dekat kepada Engkau dan menjalankan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bawa dalam doa orang-orang yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau memberikan mereka rahmat kesembuhan dan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang merawatnya.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, puji syukur atas berkat dan perlindungan-Mu terhadap warga Vincentius dan kami semuanya dimanapun kami berada. Kami pada malam ini dalam doa ini ya Tuhan menyerahkan cita-cita kami, niat kami, dan segala sukacita kami, cita-cita dan oleh anak-anak kami dan keluarga kami masing-masing kepadamu, supaya Engkau selalu dan senantiasa melindungi Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, sertai dan doakanlah kami kepada putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua orang yang bekerja di ladang-Mu, terutama para suster, Romo, Bruder, berkatilah juga Paus dan uskup kami, beri kesehatan, berkat kekuatan dan penghiburan di dalam tugas perutusan mereka Tuhan, agar mereka tetap dapat mengembalakan umat-Mu dengan perantaraan dan kekuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, masih banyak permohonan yang ada dalam hati kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bunda Maria. Mohonkanlah kepada putramu dengan doa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita lanjutkan ibadat kita dengan doa penutup, dan kita doakan bersama-sama. Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami mengaturkan kehadirat-Mu, karena telah berkenan menganugerahkan Bunda Maria pada segenap umat-Mu. Melalui teladan hidupnya, kami belajar untuk senantiasa percaya kepadamu dan mengikuti rancangan kasih-Mu yang membawa kebaikan. Berikanlah kami rahmat-rahmat yang dibutuhkan, agar kami dapat memiliki keutamaan-keutamaan Bunda Maria, sehingga kami dapat mengabdi-Mu seperti yang dicontohkan Santo Yusuf. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk ke berkat penutup. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat dan doa rosario sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dan menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus Tuhan.
terima kasih Bapak, Ibu, dan semua warga lingkungan Vincentius yang sudah terlibat dalam kegiatan ibadat kita pada sore hari ini. Juga OMK yang luar biasa, yang tugas kor, nyanyi, sharing, baca Alkitab. Juga keluarga muda Bu Lucia, terima kasih ikut jadi OMK, semangatnya buat anak-anak, tim seksi liturgi, dan semua yang terlibat dalam Mas Tommy, Mbak Caca, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu, saya serahkan kembali ke Pak Osman. Luar biasa. OMK, selamat dulu ya, tepuk tangan untuk OMK ya. Jadi kita orang-orang tua ini terasa muda semua tadi itu. Begitu OMK yang muncul ya. Terima kasih Bu Sari, seperti biasa, time managementnya luar biasa. Tidak persis 1 jam ini ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kita semua ya. Saya sangat senang dan selalu kita di atas 20. Itu rekor selalu kita bisa pertahankan. Statistik kita selalu baik dan baik ya. Jadi semoga kita selalu sehat-sehat saja ke depan ini dalam bimbingan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin review sedikit karena ada gokil juga bulan ini. Nah, mudah-mudahan seksi liturgis sudah berembuk. Artinya kan tinggal di 2. Kalau saran saya sih digabung dengan salah satu pertemuan supaya bagaimana itu digabungkan sehingga menjadi sedemikian rupa sehingga tidak juga terlalu panjang. Nah saya kira saya hanya mau menyerahkan kepada seksi liturgi untuk menemukan caranya ya. Jadi gokil kan sebenarnya kan pendalaman kitab suci ya. Jadi barangkali bacaannya dibuat 2 itu, pendalamannya saya nggak tahu, terserah lah. Pokoknya kita percaya ke seksi liturgi yang akan bertugas untuk mengaturnya. Sekali lagi Bu Sari luar biasa ya. Jadi udah membawa kita ziarah berdevosi. Kayaknya itu di Gua Maria masih lingkungan Keuskupan Agung Jakarta ya. Ya Pak, jalannya ke Jakarta aja Pak, karena Pak Hasto kemarin udah keluar negeri ke Jakarta, besok di surprise lagi kemana gitu Pak. Iya. Sayangnya itu rupanya Gua Maria di Santa Ana Kalapamor. Nggak ada ceritanya berarti itu, jadi sulit. Atau bukan nggak ada ceritanya, Romo parokinya atau pengurus Dewan Paroki belum membuat cerita yang bisa didalami oleh umatnya untuk berdevosi di Bunda Maria saya juga nggak tahu Bunda Maria apa namanya itu yang di Santana. Bu, ada yang tahu? Bu Sari tahu? Bukan Pak, saya rasa kalau saya pertimbangannya karena udah sering sehingga sudah tidak saya masukkan ke Jakarta. Kalau yang ini kan belum pernah, siapa tahu nanti Pak Osman bisa mengajak kita untuk ziarah setelah pandemi berlalu begitu, Pak. Siap. Itu ziarah betulan. Jadi itu siap. Itu pada utang saya itu Bu Anjar ya. Mana? Tanggal 1 Mei Bu Sari. Bukan. Ini pandemi ini yang kuncinya gitu. Jadi karena 1 Mei ya kita ya Pak. Ya makanya jadi ya tapi Mei kan masih ada Oktober, mudah-mudahan sudah herd immunity-nya udah ada, kita bisa jalan gitu ya. Amin. Nah, maksud saya ada yang tahu nggak Gua Maria Santana itu ada cerita apanya gitu loh? Saya belum search juga Pak. Nah, itu dia, itu yang sulit. Pak Asman itu selalu jitu. Kenapa Bu? Pak Asman selalu jitu panahnya. Ada yang kurang. Bukan kurang. Itu apa namanya? Justru membuat kita menarik ya kan. Jadi kita tunggu devosi kita yang di pertemuan yang ketiga nanti. Pak Heru ya. Iya Pak Heru Pak. Ini suka surprise juga ini. Jadi pokoknya saya kira ya benar-benar ini refleksi saya. Kita bisa merasakan pertemuan ini benar-benar
bisa kita hayati ya. Saya kira itu. Nah, saya mengingatkan saja dari sekretaris kita kan sudah meminta kalau sudah ada vaksin tolong dilaporkan ke Bu Sekretaris Bu Agus. Saya harap kita sudah menjalankan untuk yang sudah divaksin. Sudah, Pak. Kalau ada hal yang mau dibicarakan atau disampaikan ke kita untuk kita tahu. Kalau tidak ada, tadi ingatkan itu ya, jadi apakah Pak Heru atau Pak Anton kira-kira gitu ya, yang gokilnya digabungkan. Pak Anton ada pandangan? Iya Pak, nanti kayaknya di keempat Pak. Ya, oke. Belum saya pikirkan juga sih, tapi arahnya mau digabung ke situ. Mantap, mantap, mantap. Oke, kalau begitu terakhir kita foto bersama, Mas Tommy. Seperti biasa ini tolong dipastikan bahwa videonya sudah terbuka. Kayaknya ada satu yang tidak terbuka ya, Veronica Suwarni. Mas Tommy? Ya, Bu Veronica belum nyala tuh kameranya. Belum ya? Bu Veronica enggak ada ya? Veronica itu siapa ya? Bu Hadianto, Pak. Oke. Kalau belum ada ya udah kita saja, Bapak Ibu. Sudah pas semuanya di kamera? Oke. Bu Sagala ada putrinya tadi ikut nggak kelihatan. Di belakang kamera ya. Oke. Kurang Bu Sagala putrinya kurang ke tengah ya. Nah, oke, siap. Niva juga Niva itu terlalu sembunyi Niva. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke. Pak Heru benar-benar bebas, gaya Pak Heru bebas. Mas Tommy nanti editnya segera supaya bisa di-share. Karena setelah itu, Bapak Ibu dengarkan nggak sih YouTube-nya yang di-share? Iya. Sekali lagi selamat malam ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat dan besok pagi offline buat yang offline. Ya, selamat malam. Terima Selamat malam semua. Malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tommy, Bu Sari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joko sudah gabung. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Pak Joko kalau Semangat, kasih Pak tugas Joko. kita Pak. Pak Joko kasih tugas ya Pak. Ya, ya. Kak Trono. Nani.